Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Banjir yang menggenang dalam beberapa hari terakhir berdampak pada penurunan omset pedagang. Sejumlah tempat usaha dan lapak pedagang makanan di kawasan Jalan Pesingkoneng Kedoya, Jakarta Barat terendam banjir. Di kawasan ini, ketinggian air mencapai 70 cm. Menurut pedagang, akibat banjir penghasilan mereka berkurang lantaran tidak adanya pembeli. Dampaknya sih pastinya ada karena pembeli itu males keluar gitu. Akses jalan juga terganggu, Pak. Akses jalan juga terganggu. Menurun pastinya menurun. Berapa persen kira-kira, Pak? Paling ya 50%. 50%. Ya, biasanya 80%. Pemerintah gimana solusinya biar nggak banjir? Ditinggiin atau gimana? Ratusan kios di lantai dasar Pasar Cipulir, Kebayoran Lama kembali terendam banjir. Imbas hujan deras dan luapan kali Pesanggerahan. Sejumlah pedagang yang didominasi penjual pakaian hanya bisa pasrah saat air merendam toko mereka. Mereka berharap pemerintah lebih serius menanggulangi banjir dengan membuat gorong-gorong di depan Pasar Cipulir ini. Ya, di belakang juga ada kalinya jebol. Ya, dibenahi aja biar pasarnya nggak banjir lagi, biar pengunjung makin banyak, penjualan makin meningkat. Ya, karena hujan, ini gorong-gorong yang di depan pasar ini nggak ada, jadi mampet. Jadi air yang dari jalan itu masuk ke ini, ke dalam pasar. Soalnya pasarnya lebih rendah dari jalan raya gitu, Pak. Cuaca ekstrim berujung banjir yang melanda Jabodetabek sejak awal Januari berdampak pada aktivitas masyarakat termasuk di sektor ekonomi. Lalu sejauh mana kerugian para pelaku usaha dan seperti apa solusinya untuk mengatasi ini? Kita bahas bersama Chiko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, dan Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin. Selamat petang Pak Sarman, juga Mas Chiko. Selamat petang, Bang Sarman. Selamat petang juga, Pak Chiko, Friska. Selamat petang, terima kasih sudah hadir. Saya ke Bang Sarman dulu. Sebenarnya kalau dari catatan Kadin sampai sekarang, tadi kami juga sudah menampilkan liputannya, ada banyak pedagang yang terdampak. Catatan Kadin sejauh mana kerugian para pedagang, terutama di usaha kecil dan menengah, akibat banjir beberapa waktu ini, Bang Sarman. Tapi jawabnya usai kumandang azan maghrib yang akan kita dengarkan berikut ini. Bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali hadir membahas cuaca ekstrim berujung banjir yang melanda Jabodetabek yang berdampak pada aktivitas masyarakat termasuk di sektor ekonomi. Masih bersama dengan Chiko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, dan Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin. Pak Sarman, jadi sejauh ini bagaimana catatan Kadin soal kerugian para pedagang terutama di sektor UMKM? Ya, Jakarta ini kan merupakan kota jasa ya. Sebagai kota jasa tentu memang pergerakan manusia itu menjadi modal besar. Semakin banyak manusia bergerak di Jakarta, maka berpeluang terjadi transaksi ekonomi. Nah, dengan banjir ini, ya dampaknya kita lihat bahwa masyarakat itu takut keluar rumah, ya. Karena memang dampaknya terhadap transportasi. Ya, kita lihat misalnya bagaimana yang namanya transportasi pribadi, umum, logistik, ya, itu semuanya terganggu. Bahkan ya karyawan itu bisa menempuh 2-3 jam untuk sampai ke kantor. Nah, itu akan berdampak terhadap sektor-sektor yang berkaitan dengan transportasi. Nah, kalau kita lihat lagi, berbagai pusat-pusat perdagangan di Jakarta, yaitu katakanlah pusat perdagangan ada di Tanah Abang, ada di Mangga 2, ada di Kelapa Gading, dan lain-lain, tentu pasti omsetnya menurun drastis. Ya. Kemudian juga pusat-pusat kuliner, kemudian juga yang namanya hotel, restoran, kafe, ya kan, pasar-pasar tradisional, pasar-pasar pedagang kaki lima, bahkan pedagang-pedagang keliling kita sekalipun yang biasa menjual goreng-gorengan itu sama sekali tidak bisa berjualan dalam hal ini. Sehingga memang bisa dikatakan bahwa dengan adanya banjir ini sangat-sangat melumpuhkan aktivitas ekonomi di Jakarta. Gitu Mbak Friska. Jadi artinya bahwa memang ini sesuatu yang perlu ke depan dilakukan mitigasi oleh pemerintah. Tentu dalam hal ini memang kita
tidak bisa menyatakan bahwa Jakarta itu bebas banjir, tidak. Tapi bagaimana ke depan bagaimana agar banjir itu tidak sampai mengganggu aktivitas ekonomi dan masyarakat di DKI Jakarta dan sekitarnya, begitu. Saya tanyakan langsung ke Mas Ciko. Kalau dari Pemprov DKI sudah memantau langsung sentra-sentra ekonomi, lalu juga sentra dagang, hotel, resto yang terdampak banjir yang terjadi beberapa waktu sejak Januari ini? Pastinya Friska, kami memantau seluruh aktivitas warga Jakarta tanpa terkecuali, bahkan juga warga pendatang yang setiap harinya commuting ke Jakarta untuk bekerja dan lain-lain. Jadi ini nggak ada pemisahan-pemisahan, kita hanya memperhatikan anak sekolah atau memperhatikan pekerja kantoran, dan tidak memperhatikan UMKM, enggak. Ini karena kita semua pasti diperhatikan. Artinya semua menjadi apa-apa yang kita catat sebagai hal-hal yang terdampak oleh banjir dan tentunya mengalami kerugian-kerugian sedikit atau banyak. Setiap warga Jakarta itu mengalami kerugian terkait ini, baik itu materi atau non materi dan lain-lain. Dan tentunya ini suatu hal yang memprihatinkan. Apa yang disampaikan Bang Sarman itu sangat tepat. Artinya memang kita Jakarta ini memang sudah usang dalam infrastruktur untuk menangani banjir. Itu nggak bisa kita pungkiri. Tapi kan kalau kita bicara terkait dengan pemerintahan sekarang, khususnya bukan berarti kita ingin mengeles atau keluar dari tanggung jawab, tidak sama sekali. Tetapi pada prinsipnya tentunya Bapak Pramono Anung sejak menjabat sekitar 11 bulan yang lalu itu juga telah memikirkan hal seperti ini, dan tentunya dampak seperti ini juga tidak kita inginkan, karena artinya dengan lumpuhnya ekonomi kan tentunya pemasukan pajak untuk Jakarta juga sangat berkurang. Jadi ini bukan hal yang hanya merugikan pihak swasta atau masyarakat, tapi juga merugikan seluruh warga, karena memang pemasukan pajak ini yang juga dikembalikan ke masyarakat itu pasti berkurang. Nah, ini nomor satu. Dan artinya hal-hal terkait dengan pembangunan dan urbanisasi itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Sarman, bahwa aktivitas Jakarta, ketika Jakarta bergerak, ekonomi itu bergerak, dan itulah kadang-kadang menjadi juga simalakama. Artinya apa? Jakarta menjadi kota yang sangat seksi untuk didatangi, untuk ditinggalkan, untuk ditinggali, untuk hidup di sini dan mencari rezeki di sini. Artinya pembangunannya juga sangat rapid, sangat masif, dan bukan hanya 1 tahun terakhir, tapi bahkan sejak era Orde Baru misalnya. Dan ini memang harus dibarengi dengan pembangunan saluran drainase yang lebih baik lagi. Dan tadi seperti disampaikan pada paket tadi, pedagang UMKM yang merasa gorong-gorongnya tersumbat, ada merasa juga di belakang kurangnya saluran. Nah, ini akan kita perbaiki. Tentu ini menjadi evaluasi. Untuk tahun ini sendiri, Pemprov DKI Jakarta sudah menganggarkan kurang lebih 3,7 triliun untuk pengendalian banjir, dan salah satu komponennya adalah tadi perbaikan drainase, membangun embung, waduk, dan juga perluasan dan pelebaran sungai, normalisasi sungai. Dan kemudian kalau kita bicara untuk menahan lajunya masuknya air laut ke daratan di utara, kita juga bersama pemerintah pusat akan membangun jalan seawall. Jadi hal-hal ini memang sedang kita coba untuk kelola, dan kita akan lakukan dengan judul proyek besarnya itu namanya Jaktirta, yang harusnya bisa dimulai dalam 1-2 bulan ke depan. Kenapa 1-2 bulan ke depan? Ya karena itulah ini adalah tahun anggaran baru, Friska, dan tentunya semua proyek-proyek ini harus melalui lelang dan lain-lain. Halnya harus tertib-tertib administrasi. Jadi nggak bisa, hari ini kita bangun ini gitu ya. Anggarannya juga harus diajukan dan lain-lain. Artinya ini pastinya setelah menjadi perhatian khusus bagi kita. Nah, untuk terkait dengan penanganan, apabila ada mitigasi terkait dengan UMKM ini, tentunya ini akan menjadi perhatian, dan dalam minggu-minggu ke depan tentunya akan diperhatikan dan menjadi bahan bagi kami untuk kemudian dibicarakan dengan Dinas UMKM dan dinas-dinas lain yang terkait. Mudah-mudahan cuaca ini membaik sehingga kita semua bisa beraktivitas dengan lancar. Nah, karena ini kan kita juga tahu bahwa menurut prediksi BMKG, cuaca ekstrim ini belum mencapai puncaknya saat ini. Bung Sarman, apa yang dilakukan dari Kadin juga untuk membantu pelaku usaha lainnya, how to survive in this situation, begitu Bung Sarman? Ya, memang sih harapan kami ke depan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha ini harus terjalin dengan baik dalam penanggulangan ini. Karena memang kita lihat bahwa
kolaborasi antara dunia usaha, masyarakat, pemerintah, ini sesuatu yang harus kita perkuat. Partisipasi masyarakat misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan minimal partisipasi kecil. Ya, bagi pengusaha, bagi UMKM ini, kami berharap sih Pemprov DKI Jakarta ke depan ini membentuk atau mungkin sudah ada ya Satgas penanggulangan banjir ini. Di sana juga dilakukan mitigasi kepada UMKM kita. Jadi artinya gini, kalau sudah ada dari BMKG bahwa mungkin 2-3 hari lagi akan terjadi katakanlah curah hujan yang cukup besar, berarti misalnya ya katakanlah di pasar-pasar tradisional misalnya yang selama ini terdapat banjir, itu sudah harus lakukan warning kepada mereka supaya mereka siap-siap gitu loh. Jadi jangan ketika sudah banjir mereka baru angkat barang, udah kena dulu gitu loh dalam hal ini. Sehingga mereka udah antisipasi mengangkat barangnya dulu sehingga kalaupun terjadi banjir mereka tidak melakukan kerugian. Minimal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya memang kami waktu itu dari Kadin juga sudah menyampaikan kepada pemerintah DKI Jakarta mungkin mengenai modifikasi cuaca ini perlu juga dilakukan ketika memang terjadi banjir yang ekstrim. Ya, ini kan untuk mengurangi bagaimana supaya dampak banjir ini ya jangan terlalu mematikan aktivitas dunia usaha. Nah, ini perlu juga menjadi satu pertimbangan. Ya, kemudian juga masalah revitalisasi sungai tadi Pak Ciko juga menyampaikan misalnya perluasan sumur-sumur resapan misalnya, pengadaan pompa, perbaikan drainase, saluran, kemudian juga membuang sampah pada tempatnya. Saya rasa ya memang ini sesuatu yang harus dilakukan kolaborasi sehingga ke depan seperti yang saya sampaikan tadi, Jakarta itu tidak akan mungkin bebas banjir. Tapi bagaimana supaya ketika banjir itu tidak terlalu menghentikan berbagai aktivitas dunia usaha di Jakarta, apalagi Jakarta ini sebagai kota jasa. 70% perputaran uang ini ada di Jakarta. Dan ekonomi Jakarta memberikan kontribusi sekitar 16% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi sangat strategis. Kalau nanti misalnya katakanlah ini terlalu sering, tentu juga akan mengganggu daripada pertumbuhan ekonomi nasional kita karena kontribusinya cukup besar dari ekonomi Jakarta. Gitu, Friska. Mas Ciko, tadi kalau masukan Kadin soal modifikasi cuaca salah satunya itu kan sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. So far seperti apa? Sampai hari ini bahkan dilakukan lebih sering dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Untuk hari ini khususnya dilakukan 3 kali modifikasi cuaca. Namun ya kita harus memahami terkait modifikasi cuaca ini kan sungguhnya memang istilahnya meminjam istilah pengamat tata kota Kang Yayat ya. Ini seperti paracetamol gitu ya. Bukan menyembuhkan tapi meredakan sedikit gitu. Jadi bila hujannya seharusnya lebat, kemudian dia menjadi hujan yang biasa. Hujannya biasa menjadi hujan yang rintik-rintik. Jadi menurunkan intensitas dan maksimal intensitasnya menurun ke 30%. Jadi dalam 2 hari terakhir, bayangkan apabila tidak kita melakukan modifikasi cuaca, bayangkan bagaimana dampaknya. Jadi modifikasi itu cuaca ini akan terus dilakukan seperti kata Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga senada dengan yang disampaikan oleh teman-teman terkait dengan dampak ekonominya, bahwa dampak ekonomi yang diakibatkan oleh banjir ini jauh lebih besar dibandingkan biaya dari melakukan modifikasi cuaca, sehingga itu akan dilakukan. Tapi itu juga tentunya nggak cukup, bahwa kita juga harus kemudian menggiatkan giat-giat dari Dinas Sumber Daya Air terkait dengan pompa dan lain-lain. Tetapi kembali lagi ternyata evaluasi kita adalah mengatakan tahun ini dengan anggaran yang 3,7 triliun itu semua memang harus dilakukan lebih cepat lagi dan lebih masif lagi, terkait juga penambahan pompa misalnya. Dan khususnya saya bersyukur Bang Sarman juga menyampaikan terkait partisipasi masyarakat ini sangat penting. Ketika kita melakukan normalisasi sungai nanti misalnya ada masyarakat yang harus berpindah tempat tinggal, ada masyarakat yang selama ini tinggal di tempat-tempat yang tidak seharusnya di bantaran sungai dan lain-lain, harus juga mau ikhlas sukarela untuk merelokasi diri atau direlokasi. Dan direlokasi pun sudah menyiapkan rusun-rusun yang tentunya dengan harga sewa yang terjangkau dan sangat layak untuk ditinggali. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk terkait hal sampah. Ini sepertinya sangat klise ya, suatu hal yang sangat basic. Tapi ini sering kita lupakan, kita juga kadang-kadang masih membuang sampah sembarangan, dan ketika gorong-gorong kita tersumbat, drainase kita tersumbat gitu ya, seharusnya juga itu menjadi pengingat bahwa untuk kita tidak melakukannya di kemudian hari. Nah, berikutnya juga Bung Sarman, dengan kondisi banjir seperti ini kita tidak tahu kondisinya, karena setiap hari kan kita harus memantau
cuacanya seperti apa dan dampak ekonomi yang dirasakan oleh para pelaku usaha ini kan harian ya, Bung Sarman. Tapi di sisi lain juga mereka harus tetap bayar uang sewa, harus mau tidak mau harus tetap berjalan. Nah, sejauh ini apa yang bisa dilakukan para pelaku usaha untuk bertahan dalam kondisi banjir? Karena kita tahu kan banjir ini bukan kali pertama terjadi, tapi setiap kali musibah ini tiba, banjir ini tiba, apa yang dilakukan untuk bertahan? Ya, memang kalau kita lihat khusus tahun ini kelihatan memang agak ekstrim nih, ya agak ekstrim. Minggu yang lalu kita sudah terkena, ini kena lagi nih hampir 1 harian penuh dalam hal ini. Ya tentu memang bagi pengusaha-pengusaha ini ya hanya bertahan dengan berharap supaya pemerintah juga melakukan langkah-langkah mitigasi. Namun memang kami dari Kadin mungkin menjadi salah satu juga pertimbangan ya kepada pemerintah DKI Jakarta bagi UMKM kita yang mengalami satu kerugian, misalnya sampai barang-barang dagangannya mungkin katakanlah terkena banjir dan mengalami risiko, ya mungkin perlu juga diberikan suatu bantuan ya kepada mereka ya, karena bagaimanapun dengan kalau sampai dagangan mereka itu sudah rusak, tidak mungkin lagi terjual, tentu mereka akan mengalami kerugian dalam hal ini. Nah, mungkin melalui acara ini mungkin bisa disampaikan Pak Ciko kepada pemerintah DKI Jakarta, Dinas UMKM, mungkin mereka perlu dilakukan inventarisasi dan diberikan bantuan khususnya ya bagi pedagang-pedagang kita, UMKM kita yang memang betul-betul barang-barangnya itu terkena banjir dan tidak mungkin untuk dijual kembali gitu loh. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pedagang-pedagang yang lain, tentu memang berharap ya mudah-mudahan banjir ini dapat segera reda sehingga mereka akan dapat berjualan, beraktivitas kembali begitu. Ya, Mas Ciko, apakah mungkin ada bantuan untuk pelaku usaha yang terdampak banjir? Jawabnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama dengan Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin, juga Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta. Mas Ciko, apa mungkinkah ada bantuan dari Pemprov DKI Jakarta untuk pelaku usaha pedagang yang terkena imbas banjir, terkena kerugian akibat banjir ini? Jadi Friska, diskusi-diskusi seperti di televisi pada sore hari ini adalah suatu hal yang bagi kami adalah juga exercise untuk bisa mendapatkan masukan-masukan. Tadi Bang Sarman sudah banyak menyampaikan banyak hal yang sangat berharga, dan tentu tadi waktu break bahkan kita berdiskusi sedikit ya, untuk berbicara terkait dengan apa yang bisa kita lakukan bersama antara pihak pengusaha dan Pemprov ke depan. Ya mungkin saja nanti kita akan bicarakan dan supaya ke depan hal-hal seperti ini bisa tidak terjadi, dan lebih baik juga terkait dengan antisipasinya sih ketimbang daripada mengobatinya. Artinya apa? Artinya masyarakat juga ke depan kita harapkan kita akan melakukan edukasi, sosialisasi untuk secara berkala juga melihat ramalan-ramalan cuaca, prediksi-prediksi cuaca dari BMKG, sehingga mereka juga tidak ketika hari H terjadinya hujan lebat dan banjir baru pindah-pindahan dan lain-lain. Jadi kami juga dari pihak Pemprov seharusnya juga ke depan akan memberikan warning untuk beberapa hari ke depan, misalnya akan ada prediksi cuaca yang sangat buruk dan lain-lain, untuk mengingatkan bahwa untuk tidak berjualan di kawasan-kawasan tertentu. Dan mudah-mudahan lah kerjasama tadi yang paling penting, partisipasi masyarakat dan juga proaktif dari kami pihak Pemprov juga bisa ke depannya digalakkan lagi sehingga kita bisa menghindari hal-hal seperti yang kita alami hari-hari ini. Bung Sarman, memang yang jadi kendala sejauh ini pedagang, pelaku usaha, terutama pedagang harian masih belum ada edukasi yang kita katakan mumpuni lah untuk menghadapi situasi-situasi bencana seperti ini. Ya, karena ini sudah merupakan tantangan kita setiap tahun. Tentu mungkin edukasi ini harus semakin kita tingkatkan. Ya, misalnya kalau kita sudah memasuki Desember Januari, bagaimana kita melakukan satu forum, misalnya kita kumpulkan ya UKM-UKM yang ada, katakanlah mungkin seperti di Pasar Cipulir misalnya yang sudah langganan. Kita harus edukasi mereka bahwa mereka harus percaya terhadap ramalan cuaca dari BMKG. Kemudian bagaimana kita ingatkan misalnya mereka kalau sudah ada prediksi bahwa dalam 2-3 hari ke depan akan terjadi
curah hujan yang begitu tinggi dan berpotensi banjir, mereka mempersiapkan diri, artinya barang-barangnya sudah dipindahkan. Ya, tapi sepakat juga tadi Pak Ciko bilang kalau memang ada sementara selama musim hujan mereka bisa dipindahkan ke satu tempat yang bagus lagi, itu juga menjadi salah satu solusi. Yang jelas memang begini, banjir ini sangat merugikan kita semuanya. Ya, baik masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat sendiri kita lihat kan rumahnya akan rusak, perabotan rumah tangganya akan rusak, motor mobil akan rusak, bahkan surat berharganya. Ya kan, pemerintah sendiri juga jalan-jalan, marka jalan rusak, drainase rusak, pasung-pasung lainnya. Jadi memang betul-betul bahwa banjir ini sangat mengancam bukan hanya aktivitas masyarakat, tapi ekonomi dan juga infrastruktur dalam hal ini. Nah, sehingga memang kita sangat-sangat meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Pak Pramono dan juga dengan Pak Rano Karno, mudah-mudahan mitigasi ini semakin tahun semakin ditingkatkan, ya sehingga musim hujan ke depan tidak lagi mengganggu aktivitas ekonomi kita. Ya, ini yang diharapkan. Mas Iko, sebelum Mas Iko juga harus melanjutkan kegiatan berikutnya, apa imbauan dari Pemprov DKI Jakarta karena musim hujan ini masih panjang, hujan ekstrim bahkan, agar pelaku usaha bisa lebih aware lagi, bisa lebih bersiaga lagi, mitigasinya bisa lebih baik lagi untuk menghindari kerugian yang lebih dalam? Seperti yang disampaikan tadi, kita saling menjaga lingkungan kita masing-masing ya. Apabila memang kita berjualan di wilayah satu pasar misalnya atau satu department store yang padat, yang kemudian kita juga memperhatikan lingkungan, bagaimana supaya sampah tidak tertimbun di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Dan kita sama-sama tadi disampaikan oleh Bang Sarman ke depan menjadi insan-insan yang peduli terkait dengan prediksi-prediksi cuaca, apalagi di daerah tropis seperti sekarang. Dan cuaca ekstrim ini kan bukan hanya terjadi di Indonesia hari-hari ini, tapi juga di seluruh dunia dan di seluruh wilayah Indonesia lainnya. Dan semoga kita bisa cepat pergi dari situasi ini dan Jakarta kembali cerah dan aktivitas kembali lancar. Ya, terima kasih Bung Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, sudah bergabung di Dialog Bersama Sapa Indonesia Malam. Untuk Bung Sarman, saya masih punya satu pertanyaan lagi. Bung Sarman, kalau bicara soal mitigasi, tentu kan tadi seperti yang kita bahas, butuh kerjasama kolaborasi dari berbagai pihak. Kalaupun harus diperbaiki, apa yang masih harus kita perbaiki? Karena hujan ekstrimnya sedang berlanjut, untuk jangka panjang tadi kita sudah bahas, tapi dalam waktu dekat, apa yang bisa dilakukan untuk membantu? Apakah tadi bantuan secara langsung itu jadi kita katakan solusi tercepat lah untuk membantu pelaku usaha yang terkena dampak? Ya, tentu memang begini, bahwa ini harus dilakukan inventarisasi oleh Dinas UMKM DKI Jakarta. Tentu kan mereka sudah mengetahui ya di mana titik-titik yang selama ini sudah menjadi langganan banjir. Titik-titik pasar-pasar tradisional yang selama ini terkena. Artinya mereka bisa melihat sendiri dan mendata di mana UMKM kita yang memang betul-betul mereka memiliki kerugian yang cukup signifikan. Nah, tentu harapan kami mereka itu bisa dibantu dalam hal ini, sehingga kita harapkan mereka tetap bisa melanjutkan usahanya ketika nanti cuaca sudah membaik. Itu satu. Yang kedua, mungkin juga berpeluang juga diberikan bantuan modal, ya, bantuan modal misalnya kalau memang betul-betul juga mereka membutuhkan, karena kita tahu bahwa UMKM di Jakarta ini juga salah satu penggerak ekonomi dan penopang ekonomi di DKI Jakarta, sehingga memang kita lihat bahwa perlu ada suatu perhatian khusus bagi yang terkena dampak banjir. Nah, kemudian harapan kami yang berikutnya adalah bagaimana Pemprov DKI Jakarta juga sudah melakukan pendataan terhadap jalan-jalan yang selama ini memang terdampak terhadap ekonomi. Ya. Contoh misalnya bagaimana jalan-jalan akses, ya katakanlah ke Mangga Besar misalnya, ke Glodok misalnya, ke Gunung Sahari misalnya, ke Kelapa Gading misalnya. Di sana kan banyak pusat UMKM kita, pusat perdagangan kita. Nah, ini bagaimana ke depan ini bisa dihindari gitu loh. Artinya bahwa jangan sampai banjir itu mengganggu. Kemudian juga kita lihat misalnya seperti kemarin minggu yang lalu bagaimana 109 penerbangan delay. Kemudian juga 31 penerbangan dialihkan mendarat, ya. Jadi jalan-jalan kepada ke bandara ini juga harus dilakukan mitigasi bagaimana supaya ke depan tidak terjadi lagi. Apalagi
yang namanya Soekarno-Hatta itu adalah bandara internasional gitu kan. Jadi ini sangat-sangat ini sekali merugikan kita sekali gitu, Priska. Betul. Pergerakan orang, distribusi, belum lagi juga tadi kios-kios, lapak-lapak yang terkena dampaknya ini harus bisa diatasi dengan kolaborasi berbagai pihak. Dan tadi juga kita sudah berbincang dengan Mas Ciko, staf khusus Gubernur DKI Jakarta. Semoga bisa segera diatasi. Begitu ya, Bung Sarman. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menanggulangi ini. Terima kasih banyak, Bung Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin. Selamat malam. Malam.